Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Sistem Ekonomi Pancasila yang beranggotakan Aiman Zain Abdullah, Julian Fahira, Bintang Nugraha Putra, Kika Nur Susan, dan juga Nabila Zahra ingin menyampaikan nih materi tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Yuk saksikan video ini untuk mengetahuinya. Dadah! Pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan gotong royong. Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri dari sebuah sistem ekonomi Pancasila tercantum dalam Undang-Undang 1945, Pasal 33 dan GBHN Bab 3B Nomor 14. Yang pertama, sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. 2. Sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak. Dan yang terakhir, yang keempat, perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Fungsi sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi. Kedua, agar bisa menciptakan koordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekonomian. Yang ketiga, guna mengatur pembagian hasil atas suatu produksi dalam anggota masyarakat serta keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Yang terakhir, 4, agar mampu menciptakan suatu metode tertentu sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik. Orientasi Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosialisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu asas persamaan atau emansipasi. Penerapan sila pertama sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Prinsip ini berdasarkan moral agama, yang artinya pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, bukan hanya sekedar pembangunan material. Contoh tindakannya yaitu, sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian, dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai keagamaan dan ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dalam hal ini menolak tindak kecurangan bagi setiap individu. Penerapan sila kedua, sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Penerapan prinsip ini berdasarkan kemerataan sosial, yaitu kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Contoh tindakannya yaitu memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa, tanggung jawab, serta risiko yang diberikan pada perusahaan. Penerapan ketiga sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Penerapan prinsip ini berdasarkan nasionalisme ekonomi, bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, kuat, dan mandiri, sesuai dengan konsep politik ekonomi berdikari oleh Soekarno-Hatta yang bersendikan usaha mandiri atau self-help, percaya diri,
self-reliance, dan pilihan politik luar negeri bebas aktif. Contoh tindakan, memproduksi barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat, serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang, maka kita memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pemakaian produk dalam negeri dibanding produk impor. Penerapan sila keempat sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Penerapan prinsip ini berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan, bahwa seharusnya koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Sifat kebersamaan dan mengutamakan permusyawaratan harus menjadi sikap dalam menjalankan roda ekonomi nasional. Contoh tindakannya, menjalankan sistem kebersamaan dan juga musyawarah perusahaan dalam hal memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha. Penerapan sila kelima sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Penerapan prinsip ini berdasarkan keadilan sosial, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan ekonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh tindakannya yaitu terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan perwujudan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keenam, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang kedelapan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya ada kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama ada sistem free market liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Dan yang kedua ada sistem etatisme, yaitu negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang ketiga ada pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya nih ada contoh penerapan ekonomi Pancasila di koperasi, BUMN, dan juga serikat buruh. Kalau di koperasi sendiri adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun saat ini popularitas koperasi sudah semakin surut. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan nama saja. Selanjutnya ada BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. Nah, yang terakhir ada serikat buruh. Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha termasuk tim manajerial perusahaan bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit. Nah, mungkin sekian materi tentang sistem ekonomi Pancasila dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!